ibu saya sakit, itu unik Kang. Sakitnya adalah sakit di mana sakit orang-orang yang pada usia yang belum menopause. Oke. Sedangkan ibu saya sudah menopause. Ibu kenapa? Nah, Ya. ketika ditanya kenapa, tapi ibu saya malah menyampaikan, saya punya anak pintar sekali, tapi saya tidak bisa membiayai dia kuliah. Itu yang pertolongan Allah tuh kadang kalau kita mikir udah mah susah, keluarga pas-pasan, kalau malah dikasih sakitnya yang aneh gitu ya, nggak mungkin orang yang sudah menopause punya penyakit itu. Uniknya setelah ketemu sama dokter Neti dan dokter Neti bilang, sudah kamu kuliah di PB saja, nanti saya bantu biayanya. Oke. Setelah itu ibu saya sembuh. Assalamualaikum pejuang langit. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan luar biasa diajak Kang Taha dari komunitas yatim mandiri Bandung untuk belanja baju baru buat anak-anak yatim menyambut Idul Fitri besok. Masya Allah, seneng banget. Tapi lebih membahagiakan, saya bisa belajar langsung dari Kang Taha, seorang pejuang yatim yang mengabdikan hidupnya untuk memuliakan mereka. Kisah hidupnya sungguh menginspirasi. Sejak kecil sudah menjadi yatim, harus bantu ibunya jualan gorengan untuk bertahan hidup. Namun, dengan kekuatan iman dan semangat yang tak padam, Allah angkat derajatnya. Dari seorang anak yatim, kini Kang Taha telah menolong ratusan anak yatim lainnya, memberikan pendidikan dan harapan masa depan. Allah juga hadiahkan jodoh terbaik saat beliau menjadi relawan, serta dikaruniai anak-anak soleh dan sehat. Tak hanya itu, keberkahan juga sampai kepada ibundanya yang dulu sempat sakit-sakitan, kini sembuh dan sehat walafiat. Allahu Akbar. Assalamualaikum Kang Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Sehat, ketemu Mas langsung. Nol? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini anak-anak yatim mandiri ya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. 3 setengah belajar. Apa kabar nih semuanya nih? Pada puasa nggak? Alhamdulillah. Ini biasanya Masya kita Allah. punya jargon, Kang. Apa tuh jargonnya? Ya, apa kabar jenis hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Jadi afirmasi positif. Masya Jadi kalau ditanya Allah. apa kabar, dia sudah mau refleks nih tadi nih. Wah, ini Masya Allah walaupun masih kecil-kecil tapi pada puasa ya, Alhamdulillah ya. Sebentar lagi kan buka, nanti kita buka bersama, oke? Nah, pejuang langit yang belum tahu, jadi saya sekarang bareng sama Kang Taha. Kang Taha ini merupakan ketua dari Yatim Mandiri Kota Bandung. Yatim Mandiri sendiri punya program ya, supaya anak-anak yatim ini memiliki skill supaya bisa mandiri. Betul. Dan gitu ilmu apa yang didapatkan itu jadi bertambah, Kang ya. Yap. Nah, pejuang langit, perjuangan Kang Taha ini berawal dari modal ikhlas. Jadi relawan tanpa bayaran dan guru di yatim mandiri. Tapi lihatlah bagaimana Allah angkat derajatnya. Sekarang ia mengemban amanah sebagai ketua cabang komunitas yatim mandiri Bandung. Masya Allah. Kegiatan yatim mandiri ini nggak cuma membantu anak-anak yatim dengan rezeki dari donatur, seperti uang atau barang, tapi juga memberikan sarana pendidikan. Ada les ngaji, belajar Al-Quran, dan mata pelajaran umum lainnya, agar mereka bisa mandiri dan punya masa depan cerah. Makanya, Kang Taha selalu bersedekah ilmu, mengajarkan matematika di sanggar belajar yang tersebar di berbagai titik. Bagi Kang Taha, ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan agar semua bisa merasakan manfaatnya. Kalau kata guru saya, mengajarkan ilmu pada orang lain itu besar dampaknya dan termasuk yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, jika ingin menjadi manusia terbaik, harus bermanfaat pada orang lain. Rasul SAW bersabda, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Guru saya pernah mengingatkan akan firman Allah, berbuat baik dan bermanfaat pada orang lain itu sebenarnya keuntungannya untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Saya sempat nyari tahu siapa sih Kang Taha ini. Oke. Ternyata Kang Taha itu dulu
juga anak yatim piatu juga? Betul. Ditinggal ayah umur 3 tahun. Oh, lebih tepatnya kelas 3, 8 tahun. Kelas Betul. 3 SD? Oh, boleh diceritain nggak sih, Kang? Gimana dulu awal cerita itu? Iya, jadi qadarullah ayah saya itu terkena penyakit namanya kanker usus. Baik. Ya, jadi saya ditinggal itu ayah tuh meninggalkan ibu dan juga 3 orang anak. Jadi gak cuma saya. Baik. Nah, qadarullah saya anak bontot nih. Oke. Anak bontot. Nah, anak bontot. Kakak saya ada 2, di mana saat itu ibu sudah ditinggal ayah, itu berarti kan dia harus cari mata pekerjaan baru. Karena ibu saya awalnya memang ibu rumah tangga, seperti itu. Nah, alhasil saat itu memutuskan untuk jadi tukang gorengan. Oke. Nah, cuma memang waktu itu mental ibu masih belum kuat nih, langsung jualan nih. Oh, nah, karena masih belum terbiasa dengan belum terbiasa. ayah udah meninggal ya? Betul. Alhasil waktu itu sempat saya duluan yang ngawalin jualan sama sahabat saya, ditemenin. Baik. Gitu. 3 jualan. 3 SD itu masih umur berapa ya? 3 SD ya 8 tahun, 9 tahun. 8 tahun, 9 tahun ya? Ternyata nih pejuang langit, kiprah membantu anak-anak yatim ini terinspirasi pada pengalaman diri sendiri, yang juga seorang yatim. Sebagai anak yatim, Kang Taha mengalami kehidupan yang berat, tapi Allah selalu punya rencana baik untuk dirinya. Sejak ditinggal ayahnya, Kang Taha dan ibunya harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap hari, mereka berjualan gorengan keliling, dari pagi hingga malam tanpa mengeluh sedikit pun. Karena ekonomi yang semakin sulit, Kang Taha harus ikhlas terpisah dengan kedua kakaknya. Mereka diasuh oleh keluarga ayahnya, agar beban ibunya lebih ringan dan semua anaknya bisa tetap bersekolah. Masya Allah. Berarti misah juga ini? Bisa, paling ketemu kalau lebaran kita yang jemput sih, kita yang ke Cirebon berkunjung. Ya saya luar biasa sih berterima kasih sama keluarga saya ya. Keluarga ayah itu Cirebon. Nah ini Kang, ini yang menarik karena biasanya anak yatim itu suka lepas hubungan dengan keluarga ayah. Nah jadi kalau setelah meninggal, ibunya sebagai bunda tunggal, biasanya sama keluarga ibunya saja. Tapi alhamdulillah ibu saya tidak. Ibu saya paham bahwa dalam sirah nabawiyah juga Rasulullah itu yatim piatu tapi tidak melepas hubungan dengan keluarga ayahnya. Masya Allah. Rasulullah tetap berhubungan dengan keluarga ayahnya. Iya. Nah saya, ya makanya kedua kakak saya juga malah sama keluarga ayah saya almarhum. Baik. Gitu. Karena berarti kalau anak yatim itu tanggungannya sebenarnya jatuhnya ke keluarga ayah. Iya. Jadi silaturahmi sama keluarga ayah ini tetap terjalin dengan baik ya? Alhamdulillah. Ujian datang tapi jalur langit selalu terbuka. Walaupun hidup pas-pasan, ibunya selalu menekankan satu hal pada dirinya. Belajar, gaspol kejar ilmu. Dari ibunya, Kang Taha belajar bahwa kekayaan sebenarnya bukan terletak pada harta, tapi ilmu yang bisa mengangkat derajat hidup. Saya jadi ingat akan firman Allah SWT bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang karena ilmunya. Allah SWT berfirman, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah pejuang langit, berkat kekuatan doa dan kesungguhan, Kang Taha dan saudara-saudaranya dikaruniai kecerdasan oleh Allah SWT. Ilmu itulah yang kemudian menjadi jalur langit bagi keluarga mereka, pelan-pelan membuka pintu rezeki dan harapan. Namun, ujian belum selesai. Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, ibunya harus menghadapi ujian baru, sakit-sakitan yang membuatnya semakin lemah. Sampai akhirnya saya dapat informasi kalau ibu itu sakit. Ya benar, jadi ini salah satu yang membuat saya berpikir saya ini tidak selamanya harus selalu menerima bantuan, tapi saya harus berubah menjadi orang juga yang bisa membantu. Itu ketika titik saya di SMA ya. Saya melihat, jadi saya punya kakak perempuan, kakak saya itu sangat pintar. Dia waktu itu dapat apresiasi sebagai siswa terbaik kedua sekabupaten. Nah, dapat banyak tawaran beasiswa, tapi mungkin ibu saya bingung nih. Mungkin sekolahnya gratis, tapi gimana dengan living cost-nya? Betul. Nah, akhirnya ibu saya sakit. Nah ini pertolongan Allah ya. Pertolongan Allah ini kalau kita nggak suudzon sama Allah, pertolongan Allah tuh bisa datang dari mana aja. Gitu ya. Contoh, ibu saya sakit itu unik Kang. Sakitnya adalah sakit di mana sakit orang-orang yang pada usia yang belum menopause. Sedangkan ibu saya sudah menopause. Gitu. Jadi ada masuk ke dokter khusus ya, khusus kandungan.
Ini sampai sekarang dokternya saya ingat terus namanya dan jadi salah satu pahlawan hidup saya juga. Baik. Yang menginspirasi saya namanya Dokter Neti. Hmm. Beliau langsung nanya ke ibu saya, ibu kenapa? Nah, Siap. ketika ditanya kenapa, ibu saya tidak menanyakan kenapa sakitnya apa dan lain-lain seperti itu, tapi ibu saya malah menyampaikan, saya punya anak pintar sekali, tapi saya tidak bisa membiayai dia kuliah. Baik. Meskipun dia dapat beasiswa, saya tidak bisa membiayai dia hidup dengan living cost-nya seperti itu. Oke. Dengan biaya-biayanya seperti itu ya, bahasa ibu saya. Ya. Ya, akhirnya dokter Net itu manggil kakak saya, dulu kakak saya nemenin ibu saya, dipanggil kakak saya namanya Sena ya. Ya. Sena, kamu mau kuliah gitu, kamu mau jadi dokter, ditawarkan bahkan jadi dokter ya. Masya Allah. Cuma kakak saya nggak mau, jadi kakak saya mikirnya tetap menerima apa ya dulu SPMB apa SNPTN gitu namanya, saya lupa, PMDK lah ya, PMDK untuk masuk ke IPB. Jadi ngambil perairan lah, wilayah perikanan. Betul, perikanan lebih tepatnya. Itu yang pertolongan Allah tuh kadang kalau kita mikir udah mah susah, keluarga pas-pasan, kalau malah dikasih sakitnya yang aneh gitu, yang nggak mungkin orang yang sudah menopause punya penyakit itu. Nah, saya lupa nama penyakitnya apa, tapi ini kata dokternya bilang ini nggak mungkin ibu sakit ini. Nah, uniknya setelah ketemu sama dokter Neti dan dokter Neti bilang ya sudah kamu kuliah di IPB saja, nanti saya bantu biayanya. Oke. Setelah itu ibu saya sembuh. Alhamdulillah. Jadi memang kayak Allah tuh ngasih jalan dari situ. Pejuang Langit, saat itu usia Kang Taha masih belasan tahun, tapi ia melihat dan merasakan sendiri bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja. Dari titik itu, Kang Taha merasakan sendiri bagaimana satu bantuan seseorang dapat merubah hidup keluarga anak yatim yang hidup susah. Jadi, karena dulu Kang Taha ditinggal sama ayah waktu pas kelas 3 SD, sampai akhirnya ngerasain lah hidup susah bareng ibu kan ya? Betul. Itu yang menjadi, alasan sampai akhirnya dibantu sama dokter itu ya, mau ngebantu anak-anak yatim ini. Betul. Karena saya berpikir, Yuk, jalan yuk. adik-adik yatim ini kalau Kang Anof tahu, Ya. kan Rasulullah pernah bersabda tuh, siapa yang menyantuni anak yatim, maka dia kelak akan di surga seperti ini. Iya, sedekat ini ya sama Rasul ya. Nah, Masya beliau Allah. tidak mengatakan sedekat 2 jari, tapi menunjukkan menyatakan sedekat 2 jari, tapi dengan isyarat juga. Juga. Artinya kenapa? Artinya menyantuni itu bukan soal materi. Betul. Betul. Nah, di sini saya nemu kelompok atau lembaga saat itu yang saya lihat, oh ini nih, yatim mandiri, memandirikan anak yatim. Baik. Tidak cuma ngasih materi, tapi ngasih banyak program-program untuk grow up mereka. Pejuang Langit, ujian hidup yang berat tidak membuat Kang Taha lemah, justru menjadi titik balik untuk bangkit dan memuliakan anak-anak yatim. Baginya, tidak boleh ada lagi anak yatim yang terpuruk seperti dirinya. Dengan niat lillah, Kang Taha mulai terjun sebagai relawan di yatim mandiri tanpa bayaran. Alhamdulillah, perjuangannya tak sia-sia. Dari relawan menjadi guru, hingga kini beliau diamanahi sebagai pengurus yatim mandiri. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, sekarang kita sudah sampai nih di tempat mau belanjain anak-anak yatim ini THR ya. Siap. Karena mereka udah rajin belajar selama ini di yatim mandiri, jadi mereka harus dikasih reward sebagai penghargaan buat mereka yang udah rajin belajar. Jadi kita langsung nanti kita beliin mereka keperluan mereka seperti baju sama celana kali Kang ya. Siap. Betul. Sesuai keinginan mereka. Oh, sesuai keinginan mereka. Alhamdulillah Kang Anof ini sudah ada relawan dari Wah. beberapa universitas. Masya Allah. Setelah belasan tahun mengabdi di komunitas yatim, Kang Taha terus merasakan keberkahan yang tak terduga. Allah hadiahkan jodoh terbaik dari sesama relawan, dikaruniai anak-anak yang soleh dan sehat, serta dimudahkan dalam segala urusan. Tidak hanya itu, ibundanya yang dulu sakit diabetes, kini kondisinya jauh lebih sehat. Masya Allah, Kang Taha yakin semua ini adalah buah dari doa-doa anak yatim yang ia bantu selama ini. Nah, setelah 11 tahun itu, apa sih Kang keberkahan yang nyata-nyata Akang dapatin nih selama berbakti, habis itu memuliakan anak yatim? Ya. Alhamdulillah ya Allah permudah segalanya. Bahkan ada kisah lucu nih, masih saya jadi relawan. Saya menikah, yang kedua alhamdulillah dapat istri dari relawan juga. Masya Allah, alhamdulillah. Temukan jodohnya.
Lalu saya ingat saya baru nikah itu belum punya setrika. Oke. Nah, saya ngajar di Sanggar Sukamaju, tapi kontrakan saya saat itu deket di Sanggar Cilodong. Baik. Nah, pas saya ngajar itu gak jauh, gak lama ada ketukan tuh dari anak-anak Sanggar Cilodong. Padahal itu bukan murid-murid saya, murid dari guru yang lain. Ternyata dia ngasih saya setrika. Jadi saya bilang, Masya Allah, mereka kayak bisa baca pikiran saya gitu ya. Kok bisa-bisanya mereka tahu saya butuhkan apa. Itu hal kecil aja, tapi hal banyaknya adalah paling bahagia itu ketika ngeliat orang bahagia, Kak. Baik. Itu kebahagiaan yang sebenarnya nggak bisa diukur itu. Karena termasuk saya selalu bangga dengan murid-murid saya. Jadi saya punya murid yang tadi saya bilangnya ada Yesi dan lain itu. Yesi bahkan dapat beasiswa di Solo dan kuliah di kampus negeri gratis, dapat beasiswa. Dan Alhamdulillah. Yesi meneruskan gebrakan saya, meneruskan apa yang saya lakukan. Jadi dia jadi guru sanggar saat itu di Solo. Masya Allah. Jadi ngajar anak-anak yatim lagi. Jadi dari binaan menjadi guru, lawan guru. Bagi Kang Taha, keberkahan terbesar bukan harta atau jabatan, tapi melihat puluhan anak yatim yang dulu ia dampingi, kini berhasil merubah hidupnya. Mereka bisa sekolah hingga ke jenjang yang tinggi, sesuatu yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Jika dihitung dengan uang, nilainya mungkin ratusan juta rupiah. Tapi bagi Kang Taha, nilai sebenarnya adalah doa-doa mereka yang terus mengalir untuknya. Masya Allah. Kata guru ngaji saya, memuliakan anak yatim, keberkahannya tidak hanya dirasakan di dunia saja loh pejuang langit, tapi juga mendapatkan penjaminan masuk surga dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tadi kita udah ngomong panjang lebar gimana memuliakan anak yatim, terus itu kita gimana bermanfaat buat mereka. Satu yang pengen saya tanyain yang terakhir, amalan Kang Taha nih supaya tetap istiqomah, supaya tetap selalu bisa berbagi manfaat buat anak yatim nih, apa sih Kang yang bisa di-share ke kita? Ya, kalau untuk bilang amalan, sebenarnya saya bukan manusia yang amalannya luar biasa banget gitu ya. Baik. Cuma yang saya lihat kecenderungan saya adalah saya termasuk orang yang senang ikut campur. Nah gitu ya, ketika ada orang tiba-tiba butuh apa langsung refleks, ketika ada orang butuh apa langsung refleks. Karena prinsip saya yasiru wala tu'asir ya, permudah jangan dipersulit dan jangan dipersulit. Saya percaya kalau saya mau mempermudah orang lain, insya Allah mempermudah saya juga. Masya Allah pejuang langit, ketulusan Kang Taha membahagiakan anak-anak yatim ini bikin saya iri. Karena kebahagiaan itu sangat berarti bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Pantas saja, guru saya pernah bilang, dalam hadis Nabi SAW mengabarkan, kalau memberikan kebahagiaan orang muslim itu sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Kerja ngurusin yatim itu gimana sih gitu ya? Iya. Gitu, apakah relawan atau apa? Padahal kita dari semua pihak, bahkan dari Kemenak sendiri pun ada aturannya ya. Ada aturannya, bahkan gaji relawan maupun karyawan pun ada aturannya. Saya bilang, insya Allah Bu, kalau mungkin gaji dari lembaga ambil zakat mungkin nggak besar, tapi rezeki Allah tuh luas gitu ya. Masya kita Allah. bisa dapat penghasilan dari mana, keberkahan dari tempat luar. Apa yang dilakukan sama Kang Taha ini memang harus kita contoh, bahkan kita curi amalan-amalannya supaya kita bisa bermanfaat buat adik-adik yatim seperti ini dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Pejuang langit, kalau kata guru saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang memuliakan anak yatim. Karena itu bukan amalan yang biasa, tapi kebaikan yang akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu, Nabi Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dari perjalanan dan perjuangan Kang Taha dan komunitasnya, saya belajar bahwa satu orang baik bisa merubah hidup belasan.
bahkan puluhan anak yatim dan keluarga mereka. Sebuah kebaikan kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi gelombang perubahan besar. Semoga kita semua, pejuang langit, bisa menjadi jembatan kebaikan, membantu sesama. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pejuang langit, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan kali ini. Banyak sekali rangkaian amal ibadah yang sudah kita lakukan. Semoga amalan-amalan itu diberkahi oleh Allah SWT. Saya, Anov Prabowo, mewakili keluarga besar Jalur Langit Trans 7 ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Teteh melihat itu sebagai cobaan atau takdir atau gimana? Meyakini kalau Allah itu dekat gitu. Allah itu bagaimana prasangka hambanya kan gitu Iya, ya. iya, iya, Jadi, benar-benar. kalau kita misal terus berprasangka baik sama Allah, insya Allah Allah akan membukakan jalan lah.